Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kita di Terminal Kota Parapanjang di tanggal 22 Mei 2022, sahabat. Di hari ini sekitar pukul 9 pagi saya sudah berada di Terminal Kota Parapanjang. Dan lagi-lagi saya sudah telat sampai di sini. Karena telatnya diinformasikan tadi sudah banyak bus-bus yang masuk di Terminal Kota Parapanjang. Keberangkatannya lebih awal ya ternyata. Jadi saya telat sampai di terminal untuk menginformasikan bus-bus yang masuk ya. Jadi mungkin tidak beberapa lagi bus yang akan masuk di Terminal Kota Parapanjang. Dan di sini sudah ada di depan kita satu unit Palala dengan livery 1 tahun anniversary-nya Palala dengan karoseri Adi Putro single glass. Nah, masuk pagi ini tadi diinformasikan sudah masuk beberapa unit Mior. Al Hijrah juga sudah masuk, ANS juga sudah masuk. Dan ini Palala juga ada di depan kita. Hanya Palala yang bisa saya record untuk sahabat semua di hari Rabu ini tanggal 22 Mei 2024, sahabat. Oke, dan di sini terpantau dari kejauhan salah satu driver dari PO Sumbar ternyata sekarang berlabuh di PO Palala, sahabat. Nama beliau saya lupa, namun beliau dahulunya sempat cukup lama juga menjadi driver di salah satu PO Legend di Sumatera Barat, sahabat. Sekarang sudah berlabuh di Palala. Dan untuk penumpang terpantau cukup ramai, hanya beberapa baris bangku bagian belakang saja yang masih terlihat kosong untuk keberangkatan hari ini Palala. Ini ada baris belakang aja nih yang deket angka 1 Palala kosong. Oke, jadi sekitar pukul 9 saya akan menunggu lagi beberapa bus-bus dan informasi apa saja yang mungkin bisa saya berikan untuk sahabat semua. Silakan ditunggu dan dicek ya. Dan jangan lupa untuk selalu support channel ini. Dan saya informasikan kembali untuk channel ini berganti nama ya menjadi Info Sumbar. Ya, dikarenakan untuk menyesuaikan dengan isi konten yang sebelumnya itu RD Tour and Travel, karena sebelumnya aktivitas saya ada di sana dan konten-konten semua ada di sana, cuman udah saya tidak lanjutkan lagi ya. Sekarang udah jadi konten bus, sahabat. Ayo, kau baru nampak apa aja no? Ya, kini aja kok. Oke, selamat jalan Palala. Selamat sampai tujuan untuk livery dari 1 tahunnya Palala ya. Oke, jadi informasi sedikit untuk sahabat karena masih banyak yang bertanya, ganti nama ya. Iya benar, ganti nama ya, channel ini. Ya, karena kan kita menyesuaikan untuk saat ini dengan isi konten yang ada ya, sahabat. Karena ada beberapa konten juga sebelumnya yang bercampur ya di playlist channel ini. Jadi sekarang saya fokuskan aja di channel ini untuk informasi bus-bus. Dan saya juga berharap untuk diri sendiri bisa menginformasikan secara normal kembali ya. Karena sebelumnya cukup lama vakum dan akhir-akhir ini juga masih belum normal saya untuk menginformasikan. Ya, kadang bisa, kadang tidak ya. Ya, karena aktivitas saya sehari-hari ya paling untuk online ataupun aktivitas driver lainnya ya. Oke, ini masuk unit Mior yang start dari arah Kota Bukit Tinggi dengan julukan Junior. Ini adalah kelas ultimate dari Mior. Ini adalah tahta kedua tertinggi di kelasnya Mior. Ada 3 kelas ya di Mior. Dan akhirnya ini masuk unit Pangeran.
Cuman saya ini kurang tahu apakah ini untuk tujuan Medan, karena diinformasikan, namun ini papan trayeknya masih untuk tujuan Jakarta, sahabat. Saya kurang tahu apakah ini untuk tujuan kota Medan, karena sebelumnya isu-isu Pangeran akan operasi menuju Jabodetabek dan sekitarnya itu sudah beredar ya. Namun saat ini kita bisa melihat apakah unit ini akan menuju Jabodetabek ataupun tujuan Medan, ini saya kurang tahu, nanti kita coba tanya. Nah ini dia, hadir kembali untuk unit Mior. Untuk papan trayeknya ini masih Medan Bukit Tinggi Jakarta, tapi saya kurang tahu apakah unit ini akan diberangkatkan menuju kota Jakarta dan sekitarnya ataupun untuk tujuan kota Medan untuk hari ini. Karena driver hanya satu orang ya, kru hanya satu orang yang ada di dalam kabin ini. Tadi saya lihat, dan sekarang beliau melapor ke loket Pangeran ya. Itu yang lagi komunikasi, lagi teleponan ya, laporan ke loket. Jadi saya kurang tahu ini apakah untuk tujuan kota Medan atau untuk tujuan Jabodetabek dan sekitarnya, karena dari isu-isu kemarin ya. Oke, setelah mengurus dan menaikkan beberapa orang penumpang di unit Mior, ini Mior dengan Ultimate Class berangkat menuju Jabodetabek dan sekitarnya dengan julukan Junior, sahabat. Mantap. Siapa? Hati-hati. PT Mior Prima Abadi ya. Selamat sampai tujuan. Dan kita sudah berada di depan loket Mutia Putri Mulia. Jadi di sini ada beberapa penumpang yang menunggu untuk diberangkatkan menggunakan Mutia Putri Mulia di hari Rabu ini, sahabat. Dan kondisi terminal di pagi menjelang siang ini sekitar pukul 9:30 pagi. Sudah terpantau agak sepi ya, karena kita juga agak telat sampai di Terminal Kota Prapanjang sekitar pukul 9, dan juga bus-bus yang masuk juga cukup cepat juga sampai di Terminal Kota Prapanjang, dan akhirnya kita ketinggalan beberapa bus-bus ataupun keberangkatan untuk hari ini, sahabat. Oke, jadi ada sedikit informasi yang bisa saya bagi di sini. Selain ini saya penasaran juga dengan unit Pangeran. Apakah unit Pangeran ini akan line reguler menuju Jabodetabek ataupun tujuan Medan? Saya kurang tahu, karena saya pantau tadi unit Pangeran ini tidak membawa kru selain driver 1. Tadi saya lihat tidak ada membawa kenek ataupun driver 2 ataupun penumpang. Namun di dalam kabin sudah terpantau, di dalam unit sudah lengkap untuk fasilitasnya, seperti selimut sudah tersusun rapi, dan juga beberapa fasilitas lainnya ya yang biasa digunakan untuk reguler, sahabat. Dan yang kedua adalah saya informasikan bahwasanya salah satu PO yang ada di Sumatera Barat untuk saat ini akan memberikan kenyamanan dengan fasilitas sasis yang luar biasa. Ini informasinya sudah dikeluarkan juga dari agen di Kampung Rambutan, itu dari Pak Yos kalau tidak salah ya. Informasikan bahwasanya demi memanjakan penumpang dan demi penumpang merasakan bus-bus premium, karena rata-rata di sini masih menggunakan sasis-sasis yang standar ya, seperti 1626, 1526 ataupun untuk kasta yang tertingginya untuk saat ini rata-rata masih menggunakan Osor ya. Itu pun seperti NPM hanya menggunakan 3 unit Osor. Itu pun sekarang dijadikan untuk line menuju kota Medan, sahabat, tidak untuk Jabodetabek. Dan di PO ini nantinya direncanakan akan memberikan pelayanan ya. Selain pelayanan, selain fasilitas, juga ditunjang dengan sasis-sasis premium ya. Bukan sasis-sasis biasa. Apa itu sasisnya? Yaitu sasis dari Volvo B11R yang akan direncanakan digunakan untuk mengisi line reguler
Sumatera Barat Jabodetabek dan Jabodetabek Sumatera Barat itu sahabat. Dan dari PO apa? Yaitu dari PO Al Hijrah, direncanakan dari PO Al Hijrah akan mengeluarkan sekitar 3-6 unit nantinya dengan unit terbarunya yang akan digunakan untuk mengisi line Bukit Tinggi. Karena sekarang Bukit Tinggi Payakumbuh sudah dibuka karena permintaan masyarakat cukup banyak kepada Al Hijrah bahwasanya untuk segera membuka line dari Payakumbuh Bukit Tinggi. Dan akhirnya pihak manajemen mengabulkan permintaan dari Dusana Awak untuk membuka line perdana dari Payakumbuh Bukit Tinggi. Dan kemarin yang berangkat itu dari Payakumbuh adalah unit tronton line perdananya. Dan sekarang kita tunggu untuk sasis terbaiknya Volvo 11R. Semoga saja itu digunakan untuk menuju Sumatera Barat yang akan digunakan untuk line regulernya sahabat. Oke, jadi ini saya masih penasaran untuk Pangeran. Saya masih belum bisa bertanya. Dan ini krunya sudah naik. Sepertinya hanya satu orang ya, driver satu aja. Tidak ada terlihat kenaik ataupun penumpang yang akan naik di unit ini. Oke, sudah sekitar pukul 9:30. Ini kita masih belum melihat unit NPM yang masuk di terminal Kota Prapanjang, masih belum terpantau. Jadi tadi ternyata memang sudah banyak yang masuk ya di terminal Kota Prapanjang untuk keberangkatan pada hari ini sahabat, di tanggal 22 Mei 2024. Dan untuk kondisi penumpang di sekitar pukul 9:30 ini masih terpantau cukup sepi ya, karena tadi sudah diberangkatkan menggunakan bus-bus yang sudah masuk di terminal Kota Prapanjang untuk hari ini. Ya beginilah kondisinya di hari Rabu ini. Dan untuk kondisi arus lalu lintas masih terpantau belum bisa dilewati dengan normal ya. Ini dikarenakan masih terputusnya, masih belum bisa dilaluinya jalur Malibo Anai ya. Jadi Padang via Prapanjang tidak bisa dilalui. Dan diinformasikan bahwasanya akan dikebut untuk pengerjaan di daerah Malibo agar minimal untuk kendaraan roda 4 atau minibus sudah bisa melalui jalur tersebut ya. Dan kalau untuk pengerjaan secara normalnya ya mungkin belum bisa kita pastikan beberapa bulan ke depan ya. Tapi kita berharap semoga bencana yang ada di Sumatera Barat ini bisa segera pulih dan masyarakat yang bisa kembali normal kembali untuk beraktivitas sahabat. Jadi karena kan banyak sekali lumpuh ya. Seperti saya pribadi, mungkin dari customer-customer yang ingin jalan-jalan di Sumatera Barat, dan juga seperti customer online ya, transportasi online juga terkena dampak sebenarnya sahabat. Kemarin saja saya hanya dapat 2 poin ya dari aplikasi GoCar ya. Dapat 2 poin. Dan untuk customer untuk tour atau jalan-jalan ataupun kunjungan dinas pun banyak pembatalan ya, kecuali untuk kunjungan dinas seperti PUPR dan lain-lain ya. Sekarang memang peninjauan lokasi ke Sumatera Barat. Oke, mungkin sekian saja informasi yang bisa saya berikan untuk sahabat semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan saya berharap untuk sahabat semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan segala urusan ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.